Buat kita nih, terutama buat yang awam mungkin ya, yang baru belajar trading, apakah cocok Pak menggunakan robot trading? Tentu ada alasan mengapa seseorang memanfaatkan robot dalam mekanisme transaksinya. Ada gak sih robot trading yang bisa menghasilkan keuntungan konsisten? Ada gak sih sebenarnya? Kalau untuk minggu ini sih, nih, oke lah. Di sini dia untuk profitnya sendiri ada di sekitar 15 juta 500 ribu ya. Gimana nih Pak Dik ini? Biar kita nggak salah pilih robot, nggak salah pilih broker. Saya sangat menyarankan ketika Anda mencari robot yang bagus, tentu itu harus disesuaikan dulu dengan karakteristik daripada cara kita transaksi. Baik, kami buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, selamat salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan ya, biar dapat mengikuti ya acara kita sore hari ini, yaitu ngopi bareng TVFX ya. Ini adalah acara talk show, jadi nanti semua sobat trader bisa ikut andil dalam perbincangan sore hari ini, yang pastinya tidak asing lagi bersama narasumber kami, yaitu Mr. Diki Van Slobi. Ya, selamat sore Pak Diki. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Alhamdulillah, semua. selamat sore ya. Alhamdulillah sudah hadir di hari ini Pak Diki sore ini bersama kita. Kita akan membahas seputar trading pastinya, yang akan lebih menarik lagi. Yang pastinya kita akan membahas hal yang banyak dibicarakan oleh para trader dengan tema-tema yang menarik. Dan kebetulan sore hari ini temanya kita sudah share ya untuk sobat trader semua tentang IE ya, atau robot trading yang marak digunakan oleh banyak trader. Nah, saya akan sedikit bertanya kepada narasumber kita, Mr. Deki Fazlobi, tentang dunia trading, yang terutama menyangkut dengan IE ya, atau mungkin robot trading. Pak Deki, kalau kita bicara trading, ada IE ya. Kita udah bahas sebelumnya di minggu kemarin ya, Pak Deki ya. Iya, betul. Ada robot trading, ada copy trade ya, dan kita juga ada trading secara manual. Dan sebenarnya buat kita nih, terutama buat yang awam mungkin ya, yang baru belajar trading, apakah cocok Pak menggunakan robot trading? Baik, kalau berbicara trading dengan memanfaatkan robot, ini secara mekanisme bisa menjadi sebuah alternatif Pak Teguh ya. Oke. Nah, tentu ada alasan mengapa seseorang memanfaatkan robot dalam mekanisme transaksinya. Itu bisa dikarenakan bisa yang bersangkutan karena belum memahami seperti apa trading rules, aturan main daripada trading itu sendiri, atau memang yang kedua, yang bersangkutan memang dalam kondisi sedang sibuk. Ya, artinya memiliki satu kegiatan atau aktivitas yang tidak mungkin ditinggalkan dan tidak mungkin untuk melakukan analisa atau pemantauan harga sehingga menyerahkan keputusannya kepada sebuah sistem. Tentu sistem di sini adalah sesuatu yang sudah dikemas sedemikian rupa ya, skripnya juga sudah disusun, lalu kemudian dilakukan instalasi ke dalam MetaTrader dan itu dibiarkan berjalan. Dan tentunya salah satu keunggulan daripada trading dengan memanfaatkan robot adalah dia bisa bekerja 24 jam full ya tanpa harus kita tunggu gitu kan.
Kurang lebih seperti itu, Pak Teguh. Oke, jadi sobat trader kalau mau menggunakan robot trading nih harus tahu scriptnya juga ya. Makanya kemarin kita udah sempat bahas Pak Deki, kita harus tahu kuda-kudanya dulu ya, basicnya dulu gitu ya. Betul, Ini robot seperti apa gitu untuk kita gunakan sebagai sistem atau alat trading. Ya karena kalau udah bicara robot trading, artinya mereka secara otomatis ya melakukan transaksi betul. dan nasabah hanya tinggal klik on ya untuk apa namanya robot Mengaktifkan ya, mengaktifkan untuk autonya ya kalau di kita ya. Jadi betul. ada sistem otomatis yang udah harus kita aktifkan di MetaTrader. Nah ini hal yang harus diperhatikan juga mengenai tadi Pak Deki bicara mengenai script ya, perintah yang dibuat oleh si pembuat robot trading tersebut. Nah, Pak Diki, kalau bicara robot nih, sebenarnya untuk robot ini bisa dimiliki secara pribadi atau emang kita harus mengikuti sebuah grup trading nih, Pak Diki? Kedua-duanya bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi artinya untuk mendapatkan robot saat ini tuh expert advisor itu banyak sekali di internet ya, Pak Mm, Teguh ya. mm. Apakah itu kita bisa melakukan mendapatkannya dengan cara berbayar atau secara free download atau bahkan kita bergabung dalam sebuah komunitas gitu kan? Itu banyak sekali cara untuk mendapatkan daripada robot itu. Namun demikian, seperti yang sempat disampaikan Pak Teguh tadi, terkait dengan masalah bagaimana kita harus memahami daripada trading rules ya, yang diberlakukan, aturan main yang ditetapkan oleh suatu broker, memang saya sangat menyarankan ketika Anda mencari robot yang bagus, tentu itu harus disesuaikan dulu dengan karakteristik daripada cara kita transaksi. Apakah kita adalah seorang scalper, maka kita tentu mencari robot yang pergerakannya fast moving. Ataukah memang kita seorang daily trade, maka kita mencari robot yang karakteristiknya juga disesuaikan dengan tipikal kita. Jadi, boleh saya analogikan secara sederhana, robot adalah sebuah mobil, Pak Teguh. Mm. Tentu di sini disesuaikan. Ketika Anda mau melakukan off-road, tetapi yang Anda beli Ferrari, tentu ini salah beli gitu loh, Pak. Nyangkut, Pak. Nyangkut, betul Pak. Tetapi berbeda kalau kita memang tujuannya mau melakukan apa namanya adu kecepatan gitu ya Pak ya. Ketika kita adu kecepatan yang kita beli malah mobil yang untuk off-road, nah ini juga tidak nyambung gitu ya. Jadi bukan sekedar membeli mobilnya, tetapi kita juga harus memahami fungsi dan kegunaan daripada si mobil itu sendiri. Dan biasanya di sanalah kita akan mendapatkan satu imbal balik yang signifikan. Oke, jadi harus disesuaikan Pak Diki ya. Betul, Tipe robot seperti apa yang kita butuhkan ya, ada tadi Pak Diki bilang ada scalper ya, ada mungkin swing trade atau day trade ya, atau bahkan untuk jangka panjang gitu kan. Nah betul, ini hal yang harus disesuaikan. Nah ini betul. buat sobat trader semua nih, kalau mau memilih robot pun sebenarnya harus dilihat dulu ya sistem yang digunakan dalam robot itu sendiri. Nah kemudian Pak Diki, kalau tadi Pak Diki bilang ada yang saya tanyakan, apakah yang itu bisa dimiliki pribadi atau mungkin dengan kelompok tertentu ya atau grup biasanya seperti itu ya. Itu bisa Betul. kedua-duanya ya. Bisa kedua-duanya, Ada betul. ada yang personal ya, dia beli robot secara langsung gitu ya, Mhm. atau mengikuti grup robot trading. Iya, Seperti itu ya Pak betul, Diki ya. betul. Ya, kalau robot trading itu sebenarnya apakah memang diperbolehkan dalam transaksi berjangka Pak Diki? Diperbolehkan Pak Teguh ya. Ya, artinya kalaupun nanti ada robot trading itu berarti dia memiliki apa pihak ketiga atau pihak kedua nih Pak Dik ini? Oh baik. Jadi dalam hal ini di TPFX tentu yang namanya robot ini adalah bukan dari TPFX Pak. Oke. Tetapi ini adalah merupakan tools yang kita ambil dari pihak ketiga, lalu kemudian kita aplikasikan ke dalam platform MetaTrader-nya TPFX. Ya, Oh, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Karena secara badan hukum, TPFX ini adalah penyedia jasa yang mengakomodir kebutuhan transaksi nasabah untuk disalurkan ke bursa. Jadi bukan sebagai penyedia robot, Pak. oke. Jadi bukan juga sebagai pengelola dana ya, tetapi di sini betul-betul hanya memberikan fasilitas sebagai fasilitator di sini.
poinnya ya. Oke, baik Sobat Trader, ini informasi yang penting untuk kita pahami ya. Artinya kalau kita udah menggunakan atau mengadopsi robot trading, artinya itu bukan brokernya yang menjual robot tersebut. Artinya ada pihak ketiga yang mereka memang intens di dalam mengelola suatu robot trading gitu Pak Riki ya. Betul. Dan bisa digunakan di berbagai broker pastinya. Iya, betul. Ya, jadi memang kita TPFX tidak menyediakan robot, begitu ya intinya ya. Betul. TPFX hanya sebagai Fasilitator ya, di mana orang dan pastinya juga di sini mungkin di TPFX banyak para trader yang menggunakan bermacam robot ya Pak Diki pastinya ya. Iya, betul. Nah itu jadi ini pemahaman yang harus kita ketahui ya untuk sobat trader semua bahwa ternyata robot itu adalah diberikan oleh pihak ketiga yang fokus untuk mengelola satu robot trading. Sedangkan broker yaitu hanya penyedia, bukan menjual robot itu sendiri. Nah, itu yang harus dipahami oleh sobat trader semua. Dan Pak Diki, kalaupun nanti kita ketemu robot trading, ada nggak sih robot trading yang bisa menghasilkan keuntungan yang pasti untung atau mungkin pasti konsisten? Ada nggak sih sebenarnya? Baik, ini yang paling menarik Pak Teguh. Justru di kesempatan sore hari ini saya juga mengundang sahabat saya yang juga orang berpengalaman di industri ini. Dan nanti sahabat saya inilah yang akan menjelaskan bagaimana mekanisme daripada robot, termasuk robot apa sih yang bisa memberikan return yang konsisten ya Pak Teguh ya. Ya. Oke, selamat sore Ibu Selvi. Oke, halo Pak Deki, Pak Halo Teguh. sore. Nah, selamat sore Bu Oke. Selvi. Dan Makasih. Pak Teguh, Bu Selvi ini juga adalah seorang manajer di TPFX ya. Ya, ini Bu Selvi pengalamannya cukup lama juga dalam dunia trading ya. Kayak saya juga kenal beliau di perusahaan pialang yang benar-benar dia intens dengan robot trading kalau saya perhatikan. Betul. Mungkin Bu Selvi bisa sedikit cerita nih, ada berapa banyak jenis robot yang Bu Selvi yang pernah gunakan nih. Dan mungkin juga Bu Selvi bisa cerita plus minusnya menggunakan robot trading. Silakan Bu Selvi. Oke, halo, selamat sore semuanya ya. Jadi gini, Pak Teguh, Pak Deki, Selvi mau sedikit sharing untuk mengenai transaksi di robot itu sebenarnya bagus atau tidaknya. Tergantung istilahnya keperluan nantinya pada saat klien itu membutuhkannya seperti apa, lebih ke seperti itu. Nah, di sini sendiri, kalau untuk robot memang kita ada macam-macam Pak. Cuman kalau Selvi lebih ke untuk ada satu yang dia memang oke lah gitu kan. Karena kan kalau untuk kita nantinya untuk share untuk mengenai robot juga nggak bisa untuk asal-asalan juga kan Pak, karena pada dasarnya tetap rekomendasi itu yang oke-nya itu yang di mana seperti itu. Nah kalau untuk Selvi sekarang ini, Selvi sekarang sedang menggunakan robot namanya Citere Y1 Scalper. Jadi kalau untuk robot saat ini itu dia lebih ke untuk transaksinya adalah scalper atau nggak scalping ya, dan itu dia lebih ke averaging, kasarnya seperti itu. Averaging disebutnya soft martil kalau kita bilangnya. Mungkin kan ada yang beda-beda nih. Biasanya kalau misalkan beberapa transaksi itu ada yang namanya soft martil, ada juga yang namanya averaging martil. Nah, kenapa Selvi bilang ini soft martil? Cara kerjanya ini, jadi untuk si robot yang saat ini adalah dia biasanya kan kalau martil averaging biasa itu adalah pengaliannya murninya 2 ya, dikali 2. Oke, contohnya misal nih, misalnya kalau averaging biasa kan martil averaging jadi 0,1, 0,2, biasanya kan seperti itu. Coba. Karena di sini, karena kalau untuk di sini sendiri dia 1,2, contohnya setengahnya lah kita disebutnya soft martil. Jadi 0,1 pasti nanti dia ketika harga turun kembali, contoh kita ambil posisinya ngebuy, open posisinya contohnya ya. Dari situ kita harga turun, dia ngambil lagi 0,1 lagi. Nah, terus turun lagi dia ngambil lagi 0,1 sampai 3 kali dia transaksi 0,1 lotnya yang sama, kita baru nantinya pengalian lot yang setengahnya itu. Jadi 0,2. Nah, jadi semacam untuk cara transaksinya memang seperti itu. Untuk nanti ngedeteknya si robotnya sendiri seperti apa nih gitu kan. Untuk dari robotnya sendiri kita ngedeteknya itu di H1, time frame H1. Per close candle.
Jadi ketika misalkan kita ngambil open posisi buy, nanti si robot si Yewan ini contohnya dia open posisi masih posisi transaksi 0,1. Dalam H1 dia sampai close candle masih posisinya sedang floating, dia pasti akan ngambil lagi. Jadi untuk transaksi barunya lagi itu per close candle di H1, time frame-nya time frame H1 seperti itu. Nah, untuk melihatnya sendiri kita untuk pips-nya itu atau poinnya ya, berapa poin nih untuk kita dapat keuntungan dari istilahnya otomatis pasti nantinya kan kalau averaging martil itu nantinya pasti akan ada yang floating nih yang atas-atasnya kan. Ya. Nah, kalau untuk yang di robot Yewan ini nanti dia akan ditutup dari beberapa kita ambil transaksi itu. Transaksi yang contohnya 0,1, 0,2, baik itu dan seterusnya. Dan itu akan menutupin pasti nantinya yang atasnya pasti otomatis dia posisinya sedang minus, tapi ketutup oleh yang martil bawahnya. Nah, Selfie mau sedikit sharing ya untuk yang hasil dari hari ini dan juga untuk minggu ini. Boleh mungkin Selfie sedikit sharing untuk ininya Pak Teguh? Silakan Bu Selfie bisa di-share biar sobat trader semua bisa melihat hasil transaksi robot. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini adalah untuk kita di sini bisa untuk sewa, bisa juga untuk dibeli untuk si robotnya sendiri. Untuk yang kalau misalkan kita ingin membeli mempunyai hak milik dari si robot Yewan Scalper ini, itu harganya di masing-masing ada tercantum di sini. Contoh kalau kita ingin membeli di 2.500.000 ingin membeli, tapi itu di luar maintenance dari kita sendiri. Berarti otomatis yang namanya robot itu harus menggunakan VPS kan. Contoh misalkan kenapa harus digunakan VPS? Karena memang itu salah satu untuk server yang nantinya tidak akan terputus untuk ngedetek si robotnya sendiri. Nah, kalau misalkan dia beli untuk harga robotnya di 2.500.000 ini pengen dibantu oleh kitanya dari pihak si nantinya pihak kita sendiri itu ada biaya maintenance sendiri. Per 1 bulannya itu dia di sekitar 750.000. 3 bulan 2.100.000 masing-masing ada untuk harganya sendiri. Nah, lanjut kita di sini ada harga sewa. Kalau harga sewa itu 900 itu udah kasarnya si nasabah sendiri udah terima bersih hanya untuk nanti mungkin melihat hasilnya seperti apa, itu 900.000 untuk per bulannya. Nah, ini ada untuk ininya. Coba Selfie untuk lanjut ke yang hari ini. Nah, mungkin bisa kelihatan ya. Untuk robot hari ini sebenarnya ini transaksinya dia bisa hari ini beres ataupun di floatingin di besok. Tergantung nanti untuk dia ke detect-nya sendiri itu di kapannya. Dan ini bisa dilihat nih. Untuk hari ini dia untuk kita ngambil untuk robotnya juga di Euro USD ya Pak ya? Ya. Jadi memang khusus Euro USD. Di sini. Nah, di sini marketnya untuk Euro USD. Kalau kita bisa lihat memang nih, yang disebut tadi Selfie udah sempat jelasin soft martilnya di sini bisa. Nah, di sini kan ada posisi 0,1 dia minus ya. Ya kan? Terus dia ngambil lagi nih 0,1 averaging lagi dia. Lanjut dia averaging lagi, 3 kali ya. 3 kali, Nah, lanjut martil angelnya dia langsung ke di posisi transaksi keempat. Itu di 0,2. 0,2 oke dia masih minus di yang posisi yang pertama karena dipasangin poin TP-nya sendiri itu sekitar di 10 pips. Jadi overall dari transaksi dari awal sampai akhir itu dia pasangnya di 10 pips. Nah, untuk melihat profitnya untuk di hari ini dia baru si robotnya sendiri $49 atau sekitar 498.000 ya. Kalau untuk hari ini. Tapi ini belum beres karena robotnya sendiri dia transaksinya 24 jam. Nah, seperti itu. Lanjut kita bisa lihat kalau untuk minggu ini. Nah, kalau untuk minggu ini sih nih oke lah. Di sini dia untuk profitnya sendiri ada di sekitar 15.500.000 ya. Ini $500 ya. Betul. Nah, ini pasti akan ada aja posisi nantinya minus yang minus itu pasti ada, tapi dia akan ketutup dengan yaitu cara bekerjanya yang si robot ini yang dia soft martin angel ini gitu loh. Oke. Biasanya sih kalau untuk robot seperti ini tuh digunakan
dengan orang yang dia sibuk kerja gitu kan, tapi dia pengen memanfaatkan peluang bisnis nih kayak gitu, tapi nggak ada waktu untuk dia trading manual contohnya. Nah, makanya ini sering digunakan untuk yang orang-orang sibuk lah, dibilangnya seperti itu. Ini Sobat Trader semua mungkin udah lihat ya dari sistem yang digunakan robot tradingnya yang digunakan Bu Selfie ya. Jadi memang ini kalau kita lihat tadi dari hasilnya pun dia scalper ya, scalper dia transaksi ya, ada soft martingale ya, ada soft di sini Betul. sebutnya ya. Jadi nggak langsung di double jumlah lotnya ya. Betul, Jadi betul. dia 3 kali transaksi dengan jumlah yang sama, volume yang sama, begitu masuk ke yang keempat, baru dia double jadi 0,2 gitu ya. Betul. Untuk meringankan beban si marginnya juga. Kita makanya kan kenapa kalau untuk dilihat dari si cara kerja robotnya sendiri, nggak langsung kita sistemnya, mungkin kalau banyak orang yang dia menggunakan martil cara biasa ya, martil biasa pengalian lotnya langsung. Kita nggak menggunakan, nggak ngedeteknya nggak seperti itu, kayak gitu. Oke, ini menarik Bu Selfie ya. Nah ini Bu Selfie, Betul. saya mau sedikit tanya tentang tadi yang dijelaskan Bu Selfie. Kalau ini kan kejadiannya kalau dia tadi beli terus dia turun ya, artinya dia dalam keadaan minus gitu ya. Nanti dia Betul. beli lagi. Tapi kalau misalnya ternyata robot tradingnya entry-nya benar, terus dia naik, itu apa yang terjadi nantinya? Jadi gini, yang ditanyakan di sini posisinya tidak floating. Kalau tidak floating itu kena dengan TP-nya sendiri, Pak. TP-nya sendiri itu 10 Oke. poin. Oh, Jadi 10 poin setiap TP-nya. ini langsung, jadi nggak setiap ini pun istilahnya nggak setiap hari kasarnya si robot tersebut dia kena floating, nggak juga. Kadang misalkan kalau misalkan memang iya si momennya dari momen si robotnya sendiri atau indikatornya ini yang kita pakai ini dia tidak floating, hari itu juga beres. Biasanya kalau beres tapi dia ngambil lagi karena ini terus berjalan kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang robot sudah dibuat sistem seperti itu ya. Kalau dia salah posisi, dia akan terus averaging ya dengan Betul. soft martingale tadi. Kalaupun dia benar, ya robot trading entry-nya pas, dia akan ambil 10 poin gitu kan. Dan terus seperti itu. Ya. Betul sekali Pak Teguh. Oke, ini apakah nilai lot terpengaruh dengan modalnya Bu Selfie? Nilai lot betul berpengaruh. Karena kalau kita berbicara untuk minimal depositnya itu pun memang ada minimalnya Pak. Jadi tergantung nantinya saat kita bertransaksi itu yang kepakai si marginnya sendiri di berapa seperti itu. Untuk minimal berapa Bu Selfie? Untuk minimal robot ini adalah di sekitar 20.000 Pak Teguh. 20.000 US dollar? Betul sekali. Kalau untuk robot sendiri kan sebenarnya kan memang kita ada beberapa untuk robot kan ya. Cuman memang pada dasarnya yang saat ini klien sering banyak gunakan itu adalah robot yang ini. Tidak dipungkiri robot-robot yang lain juga ada. Seperti itu. Nanti mungkin kalau misalkan ingin lebih detail lagi tanya tentang mengenai robot yang lainnya itu bisa kontak langsung ke Selfie sih. Oh, jadi Bu Selfie ada berbagai macam robot. Ada dong. Mantap, Bu Selfie. Jadi untuk sobat trader semua, kalau mau, ya mungkin kalau ada sobat trader sini Pak, boleh nggak Pak kalau atau Bu Selfie saya cuma ada 10 juta atau 20 juta pakai robot trading? Ada, jangan khawatir Pak. Wah, karena kita memang biasa. menyediakan ada beberapa robot kok. Jadi kalau misalkan nanti ada yang butuh info lebih lanjut bisa hubungi Selfie sih Pak. Oke, ya jadi memang sebenarnya sih makin besar modalnya makin leluasa untuk kita kelola ya dananya ya. Apalagi robot trading gitu kan. Cukup ya Pak. Profitnya lumayan ya. Nah Bu Selfie, kalaupun nanti misalnya ada nasabah yang mungkin dia punya jumlah dana yang besar gitu ya atau margin yang besar, apakah dia bisa request atur lotnya sendiri? Bisa Pak. Jadi gini, itu kan balik lagi dan lagi dana nasabah ya Pak ya. Tergantung maunya si nasabah sendiri seperti apa. Cuman kalau untuk dari lotannya sendiri itu bisa diatur, tapi dia minimalnya itu di 0,1. Minimal itu kan? Iya. Ya, misalnya Bu Selfie, saya mau 1 lot langsung boleh? Langsung 1 lot, 1 lot. Boleh aja. Bisa aja diatur seperti biar itu. cepat ya Pak ya ke profitnya. Bisa. Biar cepat profit. Oke ya, sobat trader ini ya, robot trader ini sebenarnya memang bisa diatur sedemikian rupa ya. Apakah kita mau yang berapa? 1 lot, 0,1, 2 lot itu kan bisa semua bisa diatur. Karena memang robot itu kan buatan manusia gitu ya, Bu Selfie ya. Bisa diatur. Betul. Berapa yang kita bisa Dan inginkan. market pun sebenarnya bisa request Pak.
Oh gitu. Maksudnya memang ada beberapa pair yang nantinya apa sih namanya akan dipasang. Cuman kan kalau untuk yang robot ini kan memang dia kan untuk di Euro Euro. USD, difokuskannya di Euro. Tapi kalau untuk lebih detailnya lagi memang ada untuk beberapa market lainnya lagi gitu. Kayak sekarang kan lagi ramai Mm-mm. di gold nih di DXAU nih. Bisa Iya, gak di DXAU? betul. Kalau modalnya dananya cukup masih bisa-bisa aja, Pak. Gitu. Oke oke Tapi ini emang ada minimal depositnya sih, Pak. minimalnya ya. Kalau untuk dia pengen contohnya dia pengen untuk di gold juga memang ada minimal untuk depositnya sendiri gitu. Karena kan kalau Oke. untuk gold sendiri pergerakannya memang agak sedikit beda dengan forex ya. Kalau forex kan nggak begitu. Maksudnya kalau untuk forex sendiri dia pergerakannya tidak terlalu cepat dengan gold gitu, beda Hmm. kayak gitu. Oke, ini sangat menarik ya obrolan kita sore hari ini dengan robot trading ya buat semua sobat trader yang mau menanyakan langsung nih ke Bu Selvi silakan ya udah bisa aktifkan mikrofonnya atau lewat kolom chat diketik aja nanti ya biar kami akan bacakan. Ya, silakan buat sobat trader kalau ada pertanyaan tentang robot trading ini Bu Selvi tadi sudah membuka ya kalau mau butuh apapun tentang produk yang dibutuhkan robot Selvi ada nih katanya nih ya. Mau margin Betul. berapa nanti juga disesuaikan dengan robotnya. Silakan Iya, Sobat betul Trader, sekali Pak Teguh. kalau ada pertanyaan sambil menunggu pertanyaan yang masuk mungkin ya atau mungkin diaktifkan. Nah, ini mungkin Pak Deki ini kan kalau yang setahu saya juga punya banyak robot trading Pak Deki ini, Bu Betul. Selvi. Pak Oh Deki juga punya iya, robot trading ya. Cuma sama berarti kita Pak. ya jadi memang saat itu robot trading Pak Deki kan ini udah lama nih, udah lama gitu ya. Kalau setahu saya bisa digunakan hanya di MetaTrader 4 ya Pak Diki ya. Betul. Nah, kebenaran di TPFX ini kan kita menggunakan MetaTrader 4. Ya, jadi untuk membaca sebuah robot trading itu sesuai dengan MetaTrader-nya ternyata. Ya, saya juga pernah coba Bu Selvi, robot trading saya coba di MetaTrader yang lain yang 5 misalnya, itu nggak kebaca sama sekali. Ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi memang kita harus sesuaikan. Nah, kebenaran di TPFX ini kita menggunakan yang MT4 ya. Jadi perkembangan robot itu ternyata banyak digunakan di MT4. Ya, itu loh. Jadi Betul. makanya robot trading ini juga harus disesuaikan dengan MetaTrader-nya. Nah, Pak Deki, gimana menurut Pak Deki untuk robot yang martingale seperti ini yang di Bu Selvi sampaikan tadi? Baik, itu dengan sistem average ya, yang dengan istilahnya Bu Selvi tadi soft martil. Betul Pak. Itu artinya bagaimana caranya si robot berusaha untuk menjaga agar posisi yang dia ambil itu adalah tepat ya, tetapi Betul. dengan kondisi berjenjang ya, dari mulai satu lot baru dia di sana mengambil untuk setengahnya. Jadi Bapak dan Ibu, dalam trading kecukupan modal itu adalah kunci. Sama seperti halnya ketika kita membuka suatu usaha. Sedikit saya ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu, atau mungkin menjadi juga sebuah remind ya bagi Anda yang sudah pernah trading, bahwa yang namanya margin requirement untuk membuka satu lot itu dibutuhkan $1.000. Ini adalah margin requirement. Nah, Anda bisa bayangkan ketika Anda masuk dengan nilai modal 5.000, Anda tinggal bagi saja. Kita bicara logika matematika. Apabila 1.000 Anda bagi dengan 5.000 ya, margin requirement Anda bagi dengan modal, maka disadari atau tidak Anda sedang meresikokan dana Anda 20%. Oke. Itu berbeda ketika Anda masuk dengan jumlah 30.000 atau misalnya sama dengan yang disarankan Bu Selvi tadi ya, maka dengan margin requirement 1.000 dibagi dengan 30.000, maka itu Anda hanya 3, sekian persen saja. Artinya betul Bapak dan Ibu, semakin besar modal yang Anda investasikan dalam trading, semakin kecil potensi resiko yang mungkin terjadi. Kalau tadi sempat Bu Selvi mengatakan, oh ada modal yang tidak usah sebesar itu. Kita sama-sama hitung Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau si 1.000 ini kita perkecil? Kita tidak open posisi dengan satu lot, tapi open posisinya dengan 0,1. 0,1 margin requirement-nya adalah 100. Lalu modal tidak 5.000, kita turunkan juga 10
sepersepuluhnya menjadi 500. 100 dibagi 500 juga hasilnya 20% Bapak dan Ibu. Jadi betul-betul di dalam trading ini harus diperhitungkan. Jangan kita masuk dalam trading tanpa kita memahami ilmunya, apalagi menyimpan dana dalam koridor coba-coba gitu ya. Ini tidak boleh. Kita harus menghargai kepada uang kita. Mungkin itu saja tambahannya Pak Teguh ya. Oh iya, benar Pak Deki. Ini saya baru ingat ya, Pak Deki begitu bercerita tentang margin requirement ya. Jadi memang ini menjaga kecukupan margin ya untuk nasabah itu sendiri dalam robot trading. Karena menggunakan martingale di sini kan, atau Betul. soft martingale gitu kan yang Bu Selvi tadi jelaskan. Oke, ini menarik ya. Ada pertanyaan yang masuk nih, Bu Selvi. Coba saya lihat dulu ya dari kolom chat ya. Ini Boleh. dari Komeng ya. Ini Komeng tadi yang dari Cilacap ya kalau nggak salah. Kalau 200 juta itu bisa dibilang sudah aman belum ya Bu? Atau masih tetap ada risiko Bu? Lagi dan lagi di sini istilahnya manajemen risiko yang klien yang batasi klien itu di berapa persen dari modalnya dia, seperti itu. Cuman kalau misalkan tidak ada badai, kita sebutnya badai ya. Kalau misalkan ada berita besar atau apa kita sebutnya badai. Kalau tidak ada badai itu 200 juta emang oke, masih aman. Tapi sejauh ini kita memang ada badai, ada tsunami. Kalau memang iya kita masih mau fight untuk menggunakan si robot tersebut gitu, kasarnya itu akan tetap nantinya balik profit lagi dan lagi. Di sini adalah yang dibutuhkan adalah dana yang kita sediakan atau kita sisihkan itu berapa persen, seperti itu. Oke. Jadi kemarin pun sempat terjadi Pak Teguh, kalau misalkan ada sebetulnya kita badai, tapi untuk sejauh ini itu total dari kita ada badai floating berapa hari, seminggu gitu, kalau kurang lebih seminggu deh, itu tetap kita masih sejauh ini masih profit sih, profitnya masih ketutup lah, masih aman, meskipun pada dasarnya posisi yang paling atasnya itu merah ya, disebutnya minus ya kita ya, loss, tapi ketutup dengan yang paling bawah, karena itu disebut kita di sini cara transaksi atau bekerjanya si robot sendiri soft market, jadi dari bawah itu udah ngambil, dia udah pasti udah profit gitu. Oke, berarti emang aman ya kalau sistem Iya. seperti itu ya. Jadi ini untuk Komeng ya pertanyaannya, kalau 200 juta sebenarnya udah aman tadi Pak Deki bilang, makin besar transaksi pastinya akan makin aman gitu. Apalagi nanti ada sistem yang bisa ditanggulangi oleh robot tersebut ya. Makanya ada yang namanya martingale. Martingale ini sebenarnya untuk menutupi minus kita yang di atas gitu kan Pak Bude Selvi tadi ya dijelaskan. Oke, ini menarik ya Pak Komeng pertanyaannya. Dan saya bisa menambahkan juga Pak Teguh untuk pertanyaan daripada Pak Komeng ini ya. Artinya bahwa ketika nanti Bapak berhubungan dengan Bu Selvi ya, Bapak tentu bisa mendiskusikan berapa batasan resiko yang Bapak toleransi tadi. Artinya Bapak sudah mengatur, lalu kemudian berapa maksimum terjadinya pembukaan posisi, karena ini menggunakan soft martil tadi ya Pak Teguh ya. Nah tentunya dengan trading plan yang sudah Bapak susun, itu tentu akan memberikan kemudahan ya kepada Bapak tentunya pada saat nanti bertransaksi dan mengetahui kondisi berjalannya robot itu ya. Lalu kemudian seringkali ada ungkapan di lapangan Pak Teguh, wah Pak Deki kadang kita menyusun trading plan, kadang hasil tidak sesuai katanya Pak Teguh ya. Akan lebih tidak sesuai kalau tanpa trading plan. Tanpa trading plan, benar sekali. Jadi tetap kita harus memiliki daripada plan itu sendiri. Ya kurang lebih itu tambahannya Pak. Malah jadi kacau ya Pak Deki ya, tanpa ada perencanaan ya. Kita punya rencananya karena suka miss gitu ya, apalagi tanpa rencana gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan masuk juga dari Pak Agus ya, Pak Agus Jalani. Halo, selamat sore Pak Agus. Sorry saya telat join. Saya ingin tahu tipe robotnya seperti apa, marti atau martingale ya, hedging atau apa nih Bu Selvi? Oke, kalau disebut marti, kita memang marti karena memang di sini sebutnya adalah soft martingale. Dalam arti emang martil kita ngambilnya gitu. Jadi untuk hedging sendiri, hedging kita enggak ya, enggak. Jadi Pak Agus, ini kita di Bu Selvi kalau tadi saya lihat juga dari hasilnya dia nggak ada hedging ya. Jadi kalau buy terus ya gitu ya. Betul. Kalau sell terus gitu ya. Betul. Oke ya. Ini mungkin sudah terjawab Pak Agus. Nanti bisa hubungi Bu Selvi Pak Agus.
Oke, ini menarik ya buat sobat trader semua. Ada beberapa pertanyaan masuk tadi dari Pak Komeng, dari Pak Agus juga ya. Dan kalaupun nanti ada banyak mungkin pertanyaan yang masuk, Bu Selvi, apakah boleh kontak Bu Selvi atau mungkin mau di follow up, bisa kan nih Bu Selvi? Boleh, Karena memang ini yang lagi marak digunakan oleh banyak trader yaitu robot trading. Ya, jadi ini juga kita harus pilih-pilih robot mana yang cocok buat kita ya untuk digunakan. Karena tadi Bu Selvi juga udah kasih bocoran mau robot seperti apa ya, modal berapa gitu ya, mau di produk apa, nanti Bu Selvi akan memberikan solusi ya buat sobat trader semua. Oke, Pak Deki, ini saya sedikit bertanya ke Pak Deki kembali nih, sebagai narasumber. Selama ini kalau kita lihat robot trading, Pak Deki, selalu aja kita bisa mendengar ya ada selalu resiko yang terjadi di robot trading, yang ternyata yang saya baca lebih banyak dia menggunakan robot dan broker yang kita anggap ilegal, Pak Deki. Ya. Nah, ini untuk mengantisipasinya gimana nih Pak Deki nih, biar kita nggak salah pilih robot, nggak salah pilih broker. Yang pasti Bapak dan Ibu di sini memang harus mencari tahu ya informasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan finansial literasi Bapak dan Ibu. Yang pasti Bapak dan Ibu pilih broker yang memang legal. Itu adalah hal yang utama. Ya, lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu bahwa akun di sini tersegregasi, ya, artinya akun betul-betul dalam kondisi diawasi oleh pemerintah. Lalu jangan bangga apabila Bapak dan Ibu bertemu dengan broker yang hanya hitungan menit depo dan WD udah beres, Pak Teguh. Kalau depo dan WD itu beres dalam hitungan menit, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa itu tidak melalui proses clearing, tetapi itu dilakukan by personal. Dan ini sangat berbahaya, ya, berbahaya ketika orangnya skip, maka dana Anda akan nyangkut, atau bahkan maaf mungkin yang bersangkutan meninggal, Pak Teguh ya, itu juga akan menjadi masalah pada saat ditarik. Lalu kemudian perhatikan juga kalau broker itu apakah disediakan untuk program-program edukasi. Benar. Atau tidak. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tolak ukur bagi Bapak dan Ibu untuk memilih. Dan yang pasti perhatikan trading rules-nya. Apakah spread-nya itu sering melebar atau tidak gitu kan? Apakah di sini cas komisinya murah atau tidak? Itu perhatikan. Itu hal-hal yang paling penting bagi Bapak dan Ibu. Dan yang tidak boleh salah pilih adalah ketika mengetahui open market. Jam berapa market di broker tersebut dibuka gitu kan. Dan saat ini Anda sedang berada pada alamat yang tepat ya, karena TPFX itu open marketnya equal dengan international market. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya, jadi sobat trader semua hati-hati dalam memilih broker, atau juga dalam memilih robot trading. Lihat dulu legalitasnya ya. Kalau robot sih sebenarnya udah sempat dibahas ya oleh banyak narasumber Pak Deki. Jadi robot juga sebenarnya juga lagi istilahnya lagi dikemas nih aturan mainnya seperti apa, karena memang ternyata juga banyak korban dari robot trading, ditambah lagi dengan menggunakan broker yang ilegal ya. Jadi ini yang kita hindari ya, banyak korban di luar sana tentang robot trading, makanya ini sangat sensitif ya untuk robot trading. Tapi untuk robot yang digunakan Bu Selvi, saya yakin ini adalah robot yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, sobat trader semua. Ditambah lagi dengan menggunakan broker TPFX ya. TPFX ini adalah salah satu broker yang teregulasi Bapepti sejak 2004 dan tidak pernah ada masalah. Dan tadi Pak Deki sebutkan ya, salah satu ciri yang tadi dalam saat withdrawal, deposit dia bisa instan ya, karena memang itu ada adminnya ya, ada admin yang mengatur itu semua, jadi bisa langsung ditransfer secara manual. Tapi kalau kita benar-benar melalui bank ya, jadi ada clearing yang berjalan, jadi butuh waktu, bahkan juga ada batasan pengajuan maksimal waktunya itu jam 10.30 ya kalau di kita ya, untuk withdrawal. Ini bisa dibedakan antara yang cepat, instan, tapi ilegal, yang agak sedikit butuh waktu, tapi legal gitu loh. Nah, ini pilihan buat sobat trader semua. Oke, Bu Selvi,
mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan nih dari acara kita sore hari ini. Oke, pesan-pesan terakhirnya Hmm, paling kalau misalkan memang ia membutuhkan istilahnya nggak ada waktu, mau tapi ingin memanfaatkan peluang kasarnya nih gitu kan, itu bisa kontak selfie itu pun udah simpan di kolom chat ya. Di situ nanti bisa hubungin langsung aja. Itu aja sih. Oke, baik, luar biasa, Sobat Eden Sip. semua. Kita sudah lewati ngobrol bareng dengan TPFX sore hari ini yang sangat menarik dengan membahas robot trading, dan ini juga mungkin menjadi satu masukan buat kita ya dalam menggunakan robot trading, dan juga mungkin buat Sobat Trader yang tertarik untuk menggunakan robot trading bisa menghubungi Bu Selvi ya, bisa tahu lebih banyak tentang robot trading, dan mungkin ya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal ya dengan robot trading. Yang selama ini mungkin kalau kita manual itu terganggu dengan waktu ya, dengan pekerjaan kita, kesibukan kita, ya mungkin dengan robot trading atau Bu Selvi tawarkan bisa menyediakan solusi. Ya, bukan begitu Bu Selvi? Betul sekali Pak Teguh. Oke, baik. Mungkin cukup ya untuk sore hari ini ngobrol kita. Terima kasih banyak buat para sobat trader yang udah bisa bergabung sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita Waalaikumsalam semua warahmatullahi dan salam profit. wabarakatuh. Oke, salam profit. Amin. Salam profit. Thank you Pak semua. Teguh, Pak Deki, terima kasih. Terima kasih Bu Sama-sama. Selvi. Terima kasih Bu Selvi. Sukses Bu Selvi.